Nah, CEO Sony Music dan juga Big Hit juga punya hubungan dekat nih guys. Ketiga perusahaan ini adalah perusahaan yang besar dan juga berdiri di satu kesatuan. Kemudian hubungi dia, aku lagi kesepian nih gitu. Suamiku lagi kerja kok gitu katanya guys. NCT sendiri akan menjadi unit yang akan benar-benar tersebar di seluruh dunia. Annyeonghaseyo Chungidul, Yusuf Kim Imida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? BBK aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak BBK aja, keep fighting guys, don't give up. Bercinggu untuk hari ini kita akan dibahas tentang teori konspirasi K-pop. But wait, tahan dulu sebelum kita bahasnya bersama-sama. Pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan teori selengkapnya. Guys, kalian tahu nggak, jika kita sebagai orang awam itu selalu melihat K-pop sebagai dunia yang indah, dan ini yang membuat banyak orang pengen terjun ke dalam dunia K-popan. Namun kalian tahu nggak, di balik keindahan dari dunia K-pop itu menyimpan berbagai misteri dan juga konspirasi yang tersembunyi, dan mungkin konspirasinya juga akan buat kalian terkejut ya. Lalu konspirasinya apa aja sih? Ya udah langsung aja kita mulai dari teori konspirasi yang pertama, yaitu tentang agensi dari RBW, Sony Music dan juga Big Hit Music, yang katanya adalah satu perusahaan pada yang sama, tapi mereka itu tidak bersatu dikarenakan sebuah alasan. Kenapa dapat disebutkan seperti itu? Oke, sebelum kita bahas tentang teori konspirasi dari ketiga agensi tersebut, aku di sini akan jelasin dulu bagaimana informasi detail mengenai agensi-agensi itu. Cuma sekilas saja sih guys. Kita mulai dulu dari Sony Music. Jadi Sony Music ini merupakan agensi yang didirikan pada tahun 2009 oleh Seo Sung Jin. Agensi ini beroperasi sebagai label rekaman, agensi bakat, perusahaan produksi musik, serta House of Music Production. Sedangkan untuk RBW ini didirikan oleh Kim Jin Woo dan juga Kim Do Hoon pada 5 Maret 2010 dan sudah punya beberapa anak agensi, mulai dari Cloud R, RBW Vietnam, Alright Music, RBW Japan, dan juga WM Entertainment. Sedangkan untuk Big Hit adalah agensi yang didirikan tahun 2005 oleh Bang Si-hyo, dan pada akhirnya Big Hit Entertainment berganti nama menjadi Big Hit Music. Dan cinggu, kalian tahu nggak, di tahun 2017 atau nggak di tahun 2018 ada konspirasi yang mengatakan bahwa ketiga agensi ini merupakan agensi yang sama pada awalnya. Maksudnya agensi yang sama adalah agensi yang satu gitu. Tapi pada akhirnya mereka ini terpecah-pecah menjadi 3 agensi. Nah, mungkin hal ini juga mengejutkan ya bagi banyak orang. Tetapi untuk orang-orang yang telah mendengarkan tentang konspirasi ini, mereka di saat berpikir itu kayak kedengarannya logis gitu. Nah, pada saat itu ya, banyak yang berpikir bahwa Somu, RBW, sama Big Hit ini nantinya akan dikelola oleh satu orang yang sama. Ada kemungkinan yang ngelola adalah Big Hit. Tapi sekarang kan udah hype ya, jadi kemungkinan yang akan ngelola ketiga agensi tersebut adalah hype level guys. Namun, dikarenakan perbedaan gaya manajemen, mereka pun memutuskan untuk tidak bersatu dalam perusahaan yang sama. Dan netizen-netizen yang telah membuat konspirasi tentang itu nggak cuman memberikan tentang perkataan itu saja, tapi dia di sini juga telah menyertakan bukti. Lalu bukti-buktinya apa aja sih? Dan langsung aja kita melihat bagaimana bukti yang telah diberikan oleh netizen. Untuk bukti yang pertama adalah hampir setengah dari member J-Friend itu berasal dari Big Hit Entertainment. Dan kalau nggak salah ya, yang menjadi trainee di Big Hit terus bergabung ke Somu adalah Eunha sama Sinbi, bener nggak? Mereka kan dulunya trainee di Big Hit, tapi pada akhirnya mereka itu debut di Sony Music. Bukti yang kedua, Big Hit kan pernah punya girl group, nama girl groupnya adalah Glam. Dan untuk mengelola Glam, kalian tahu nggak? Big Hit ini dibantu oleh Sony Music. Dan nggak cuma ngelola Glam doang sih, tapi saat ngelola 8, Big Hit ini juga bekerja sama dengan Sony Music nih guys. Bukti yang berikutnya adalah RBW juga meminjamkan Sony Music banyak produser musik, dan juga di semua album J-Friend ada setidaknya satu produser dari RBW di bagian kredit. Lalu yang berikutnya adalah J-Friend dan juga Mamamoo itu telah dekat satu sama lain sejak lama, bahkan pada saat anggota J-Friend berada di awal debut mereka. Nah, CEO Sony Music dan juga Big Hit juga punya hubungan dekat nih guys. Lalu anggota Mamamoo juga tidak pernah memperlakukan BTS sebagai senior yang jauh. Mereka juga berinteraksi satu sama lain seolah-olah mereka berasal dari agensi yang sama. Lalu mereka juga mendengarkan musik satu sama lain, pergi keluar bersama, berkumpul di tempat yang sama di akhir pertunjukan musik, duduk bersebelahan dan menikmati penampilan satu sama lain di setiap acara musik dan juga upacara penghargaan. Dan hal yang sama juga berlaku kepada J-Friend dan juga Mamamoo serta BTS. Dan artis utama dari 3 agensi tersebut, mulai dari BTS untuk Big Hit, J-Friend untuk Somu, dan juga Mamamoo untuk RBW, biasanya sih bergabung ya dalam CF dan juga Variety Show. Dan bukti yang terakhir adalah jadwal untuk comeback mereka itu nggak pernah tumpang tindih guys.
Jadi Cinggu, dikarenakan bukti-bukti tadi, banyak sekali yang berpikir bahwa sepertinya sejak awal ya, ketiga perusahaan ini adalah perusahaan yang besar dan juga berdiri di satu kesatuan. Tapi setelah berdiskusi, para CEO di sini sepakat untuk mengelola artis mereka dengan cara yang berbeda dan berjanji untuk bekerja sama satu sama lain. Dan teori dari penggemar ini kayaknya terbukti benar ya, karena pada akhirnya atau pada tahun 2019, agensi dari Hype Label itu telah mengakuisisi Sort Music. Namun untuk agensinya Mamamoo yaitu RBW sampai sekarang sih masih berdiri sendiri ya, dan gak tahu juga apakah pada akhirnya dia akan diakuisisi atau enggak nih. Kalau seandainya diakuisisi oleh Hype Label, ini berarti bahwa memang teori konspirasi yang dibuat oleh penggemar itu benar-benar nyata sih. Dan bagaimana opini kalian tentang teori yang satu ini? Komen di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke teori konspirasi yang kedua, yaitu tentang idol generasi kedua yang menghilang secara perlahan. Cinggu, kalian tahu nggak, di industri musik K-pop itu ada kutukan. Nama kutukannya adalah kutukan 7 tahun. Lalu apa sih yang dimaksudkan dengan kutukan 7 tahun? Nah, kutukan 7 tahun itu berarti adalah di saat sebuah grup K-pop sudah melewati 7 tahun, nantinya biasanya mereka akan menghadapi berbagai hal. Mulai dari pembubaran hingga member dari grup tersebut akan meninggalkan grup itu. Mengenai pembubaran dari sebuah grup juga dapat dikarenakan berbagai faktor sih guys. Boleh dikarenakan faktor kurang populer dan juga kurang menguntungkan maybe, dan hingga membernya tidak ingin memperbaharui kontrak. Nah, kontrak dari seorang idol kan biasanya nih itu 7 tahun bersama dengan agensi. Setelah 7 tahun mereka berhak nih menentukan pilihan mereka. Apakah stay di agensi dan juga grup atau melanjutkan masa depan dengan cara yang lain. Ada grup yang mampu melewati 7 tahun, tapi biasanya di saat sudah melewati 7 tahun, ada juga nih something yang terjadi sama mereka. Apakah nanti akan ada member yang meninggalkan grup tersebut atau ada yang meninggalkan agensinya juga. Jadi hal yang tadinya kita lihat seperti ini tiba-tiba kayak berubah gitu. Dan beberapa dari idol K-pop generasi kedua itu sudah memutuskan untuk bubar. Salah satunya adalah Kara, 2NE1, Sistar, dan juga masih banyak lagi. Padahal kalau kita bilang ya, mereka ini sangat sukses banget nih guys, punya nama yang besar. Tapi setelah 7 tahun, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan grup tersebut alias disband gitu sih. Dan Cinggu, selain itu persaingan di industri musik K-pop itu juga sangat berat. Banyak idol yang terus didebutkan, dan ini juga membuat idol-idol generasi kedua tidak kita lihat juga keberadaannya di mana. Maybe ada yang tetap jaga kepopularitasan, tapi ada juga dari mereka yang bahkan hilang dari dunia per K-popan. Entah itu untuk mengurus kehidupan pribadi mereka, ataupun mereka juga tertutup dikarenakan adanya yang baru. Dan kita juga tidak bisa memungkiri ya, bahwa setiap orang juga seperti itu guys. Mungkin kalian juga sekarang sudah punya penggemar, sudah punya orang yang kalian idolakan, tapi di saat masa waktu mereka nanti telah habis, biasanya juga ada penggemar yang tadinya mungkin menganggap dirinya setia gitu ya kan, ngebela mati-matian idol mereka, tapi setelah idolnya kurang popularitas dan juga mulai menghilang dari industri, mereka mulai melupakan artis tersebut. Dan ini adalah salah satu fakta yang juga menyedihkan untuk diterima. Jadi sekarang gak heran ya kalau banyak idol K-pop di saat mereka masih aktif bersama dengan grup, mereka juga mempromosikan diri mereka, baik itu dengan cara mengikuti variety show ataupun main di dalam drama. Dan kita akan masuk ke teori konspirasi ketiga, yaitu tentang sponsorship. Di tahun 2009 hingga tahun 2012, ada manajer yang bekerja untuk seorang sponsor yang pada dasarnya melakukan bisnis di tempat yang terbuka tanpa adanya dampak. Idol K-pop ada yang diperdagangkan seperti kartu dengan harga yang tepat. Di tahun 2020 atau tepatnya pada bulan Agustus, mungkin ada yang tahu, yaitu tentang berita seorang idol K-pop yang mungkin hamil dikarenakan ulah dari sponsornya. Dan perlu kalian pahami juga, sponsor yang aku maksudkan di sini adalah bukan sponsor dari brand-brand ataupun endorse-endorsean, bukan. Itu bukan sponsor yang aku maksudkan di sini. Sponsor di sini adalah dalam artian pria ataupun wanita yang punya uang banyak itu dapat mendukung seorang idol K-pop ataupun artis manapun itu, dan biasanya mereka itu nggak merugi gitu, cuma dukung kita, berikan uang untuk kita, habis itu sekelar, nggak ada apa-apa lagi, nggak. Biasanya mereka juga meminta hal yang lebih dari kita. Salah satu hal yang sering diminta dari kita nih, karena dia juga menjadi sponsor, mereka itu pengen kita memberikan pelayanan lebih. Salah satunya adalah pelayanan ucek-ucek. Khususnya tentang ex-member dari girl group ini, dulunya adalah cewek balap, dan juga postingannya di Instagram menyatakan bahwa ia punya hubungan dengan seorang sponsor. Banyak yang percaya ia telah melakukan hubungan ucek-ucek dengan sponsor dikarenakan ia mengatakan telah disponsori oleh pria kaya dalam kondisi tertentu. Dan bahkan nih Cinggu, di Instagramnya dia juga telah memposting foto USG. Jadi di foto USG itu seolah-olah dia juga memberitahukan kepada kita semua bahwa dia itu sedang hamil dikarenakan ulah sponsornya. Dan setelah hal ini menjadi kontroversi
kontroversi yang hangat di Korea Selatan, banyak orang yang mulai mencari identitas dari ex-member dari girl group tersebut. Dan ternyata dia ini merupakan ex-member dari Pocket Girl, namanya adalah Bom Soo-yeon. Namun pada akhirnya agensi dari Bom Soo-yeon itu mengatakan bahwa oh itu bukan Bom Soo-yeon, itu cuma orang yang niru Instagramnya dia doang gitu. Jadi Soo-yeon juga nggak pernah melakukan hal tersebut gitu sih guys. Tapi kita juga nggak tahu ya bagaimana kebenarannya, apakah itu emang benar-benar bukan Bom Soo-yeon atau Bom Soo-yeonnya, who knows. Hanya Tuhan saja yang tahu dan dia yang tahu. Dan tak hanya kepada idol cewek doang, hal ini juga dapat terjadi kepada idol cowok. Karena kalian tahu juga banyak wanita-wanita dewasa yang berduit guys, oke? Jadi dalam sebuah program dokumenter, judulnya adalah PD Notebook, ada seorang trainee laki-laki ngungkapin pengalamannya. Nah, trainee yang gak disebutin namanya ini mengungkapkan pada awalnya sih, yaitu hanya trainee biasa yang sibuk berlatih. Sampai suatu hari ada staff nih, itu nanya keadaan dirinya gimana sih? Yuk makan bareng yuk. Dan staffnya ini juga dari agensinya dia sih guys. Dan saat makan itulah nanti akan ada wanita dewasa yang datang ke tempat makan mereka. Nah di sanalah mereka itu berkenalan. Dan bukan cewek sih, wanita yang datang pada saat itu ini adalah orang yang sudah nikah dan dia juga ya begitulah punya uang yang banyak gitu ya kan. Maybe suaminya lagi kerja mungkin, jadi dianya kesepian dan juga butuh hiburan. Dan makanya dia pun pengen seorang idol K-pop untuk dijadikan temennya, tanda kutip. Dan setelah makan bersama dengan wanita itu, trainee itu dihujani banyak hadiah dan bahkan sejumlah uang. Dan uangnya juga nggak sedikit guys, pada awalnya sekitar 80.000 won, kemudian berubah menjadi 100.000 won, lalu 200.000 won, dan bahkan semakin bertambah setiap waktunya. Meskipun trainee itu menolak, wanita itu akan tetap memaksa sampai sang trainee menerima uang dan juga hadiah tersebut. Nah setelah kepercayaan dari trainee itu berhasil didapatkan, si wanita ini kemudian menawarkan sejumlah uang dengan jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu kayak cuma uang jajan doang loh, 100, 200 ya udahlah ambil untuk uang jajan kamu nih, ambil kayak gitu. Nah setelah trainee ini merasa oh kayaknya dia emang orang baik yang pengen dukung aku gitu, ya udah aku sih percaya nih sama dia gitu sih guys. Dan pada saat itu dia ini ditawari uang, jumlahnya tau nggak? 1 juta won. Aduh 1 juta won ini kalau dirupiahin berapa nih, ada yang tahu? Komen di kolom komentar. Dan 1 juta won ini bukan jumlah uang yang sedikit untuk kita-kita yang masih di sekolah menengah ataupun udah kuliah dan juga masih trainee. Ini adalah jumlah yang sangat besar dan ini juga dapat membantu kehidupan kita menjadi seorang trainee. Karena untuk menjadi seorang trainee kita kan nggak dapat penghasilan guys, dan kebutuhan kita juga banyak. Otomatis kita juga perlu uang dong untuk mendukung kehidupan kita sehari-hari. Dan setelah beberapa saat nih guys, wanita yang mengklaim dirinya sebagai sponsor untuk trainee ini kemudian hubungi dia, aku lagi kesepian nih gitu. Habis itu trainee-nya nolak pada awalnya, dan si wanitanya bilang, suamiku lagi kerja kok gitu katanya guys. Dan suaminya ini nggak akan pulang pada saat itu. Dan pada akhirnya trainee ini mengatakan bahwa wanita itu pengen skinship dan memintanya untuk nginep aja deh gitu. Kok aku jadi ngeri ya di bagian ini. Dan tentu dong hal itu juga nggak nyaman buat trainee tersebut gitu. Apalagi dia kan wanita dewasa nih, udah nikah gitu. Ya masa sih gitu masih muda mau jadi simpenan, nggak mau dong kan. Apalagi dia juga trainee kan untuk menjadi seorang idol ya, bukan menjadi giggle lo gitu. Masa iya gitu dia mau begituan gitu sama wanita itu, meskipun dikasih uang juga dalam jumlah yang banyak, dia kan juga punya harga diri gitu guys ya. Jadi setelah ditolak nih, wanita yang tadi pada awalnya baik-baik banget nih sama si trainee cowok ini, dia itu akhirnya berubah guys 180 derajat. Lalu wanita dewasa ini mengirimkan sebuah catatan yang mana di catatan tersebut berisikan tentang pengeluaran berapa jumlah yang telah dia keluarkan untuk si trainee tersebut, dan bahkan dia juga menyebutkan trainee ini sebagai seorang pengkhianat. Waduh parah juga ya. Dan pada akhirnya banyak trainee yang menjadi korban dikenakan lingkaran yang tidak berhenti. Beberapa di antaranya juga tidak punya pilihan dikenakan jatuh ke dalam tagihan hutang yang begitu besar. Waduh, ini adalah salah satu hal yang mengerikan sih. Dan sekarang kita akan masuk ke teori konspirasi yang keempat, yaitu tentang SM Entertainment yang akan menguasai dunia. Nah, singgung SM Entertainment adalah agensi yang didirikan pada tahun 1995 oleh Isuman. Perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan hiburan terbesar di Korea Selatan. Perusahaan ini juga beroperasi sebagai label rekaman, perusahaan produksi musik dan juga konser, manajemen acara dan juga rumah penerbitan musik. SM Entertainment sejak dahulu membuktikan bahwa mereka tetap berada di posisi yang teratas. K-pop juga sudah hampir menuju generasi keempat, namun mereka tetap menjadi bagian yang terbesar. Nah, untuk saat ini berdasarkan laporan, SM Entertainment itu katanya berebut posisi dengan JYP Entertainment untuk berada di posisi kedua, which mean SM Entertainment juga tetap besar ya, meskipun dia juga sempat tersingkir dikarenakan ada problem yang terjadi dengan agensi tersebut sehingga mereka itu mengalami kerugian yang begitu besar. Namun meskipun demikian, mereka itu tetap bertahan di nomor 2 dan juga 3. Ini membuktikan mereka memang punya kekuatan untuk tetap bertahan di puncak industri musik K-pop. SM juga telah menciptakan berbagai tren yang dipakai oleh grup K-pop dari agensi lain hingga sekarang.
Lalu apa aja sih contoh trennya? Yang pertama adalah tentang pencetus di balik sistem trainee untuk menjadi idol. Mereka juga menjadi yang pertama merilis photocard dan girl group dengan anggota yang terbanyak. Selain itu, SM juga menjadi agensi yang membuatkan comeback yang beragam dengan konsep yang unik untuk grupnya. Hingga mereka juga menjadi pelopor visual dan juga center pertama. Maybe ada yang bisa nambahin, langsung aja komen di kolom komentar. Namun Cinggu, SM Entertainment itu punya konspirasi yang ini juga ngebuat banyak orang sadar akan teori yang satu ini, yaitu tentang cita-cita dari SM Entertainment yang ingin menguasai dunia. Dan hal itu juga dapat kalian lihat di NCT Mentari, tepatnya adalah pada Dream Lab. Dalam Dream Lab kita diperlihatkan dengan peta-peta tempat SM Entertainment ini akan menyebarkan sayap mereka. Di sana ada beberapa negara yang di luar Korea. Indonesia juga pada saat itu sih aku lihat udah ada. Dan hal itu juga terbukti dengan bagaimana SM Entertainment mengembangkan sayap mereka bersama dengan NCT. NCT sendiri akan menjadi unit yang akan benar-benar tersebar di seluruh dunia. Dan sekarang juga NCT akan didebutkan di Hollywood, dan dengar-dengar setelah Hollywood juga akan ada NCT unit Jepang, dan maybe setelah itu akan ada juga NCT unit lain di negeri-negeri yang lain. Dan hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa SM Entertainment itu punya cita-cita untuk menguasai dunia. Dan hal yang dilakukan oleh SM Entertainment juga sudah dimulai sejak zaman dahulu kala banget ya, sejak K-pop generasi pertama atau enggak generasi kedua, terutama saat awalnya BoA ya. Untuk BoA sendiri, dia itu langsung didebutin di Jepang guys ya, pada usia yang benar-benar muda banget, dan debut dari BoA di Jepang itu sangat sukses banget. Dan ini juga menjadi langkah yang bagus untuk SM Entertainment untuk mengembangkan sayap mereka di seluruh dunia. Lalu apakah SM Entertainment akan menguasai dunia seperti cita-cita mereka? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Oke guys, itu adalah teori konspirasi untuk saat ini. Nanti kita akan membahas tentang teori konspirasi K-pop di next time. Di video yang berikutnya maybe ada yang bisa nambahin teori konspirasi apa aja yang harus kita bahas, komen di kolom komentar ya. See you next time, tunggu di video berikutnya. I'm Suki pamit, thanks for watching. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.